Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Merturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat tanggal 15 sampai 21 September 2024 dengan bahan bacaan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 dengan tema mingguan memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang begitu baik, yang senantiasa memberkati dan menyertai di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, masih ada waktu, masih ada kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami rindu lagi untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami selalu dituntun di jalan yang benar. Tuhan berkatilah kami semua sesuai dan seturut kehendak-Mu, agar kami dimanapun kami pergi dan berada, kami terus memuliakan Engkau. Kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu lewat penjabaran trilogi pembangunan jemaat. Berharap tuntunan Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kami, baik hamba-Mu pun tim multimedia Merturia Bukit Kasih Girian Permai, sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Dengan perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan
bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan pemenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegangan kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tema bulanan, demi memperkokoh kemandirian dan keesaan. Tema mingguan, memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Alasan pemilihan tema. Kepemimpinan adalah faktor yang sangat penting dalam setiap institusi pemerintah, swasta dan lembaga sosial kemasyarakatan, termasuk gereja. Jatuh bangunnya sebuah institusi tergantung dari kepemimpinan. Jika kepemimpinan berfungsi dengan baik, maka institusi tersebut akan bertumbuh dan berkembang. Gereja sebagai institusi yang unik dan berbeda dari institusi lainnya, memiliki sifat kepemimpinan yang unik pula. Gereja adalah institusi yang didirikan oleh Yesus Kristus, tidak terkecuali dalam hal kepemimpinan dan pelayanannya. Pada hakikatnya, tugas pemimpin atau pelayan dalam gereja adalah melayani dan melakukan pembinaan warga gereja. Namun sangat disayangkan, banyak pelayan gereja meninggalkan prinsip kepemimpinan Alkitabiah. Sementara sekuler gencar mengadopsi prinsip kepemimpinan Alkitabiah. Masalah dalam gereja bukan karena pelayanan tidak melayani, tetapi karena anggota jemaat hanya datang untuk dilayani dan tidak diperlengkapi melakukan pelayanan. Maka tema yang menuntun perenungan kita minggu ini adalah memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembahasan tematis. Pembahasan teks Alkitab. Kitab Efesus adalah surat yang ditulis Rasul Paulus tahun kurang lebih 62 Masehi pada saat dia berada dalam penjara di kota Roma. Struktur kitab ini dimulai dengan penjelasan mengenai rencana kekal Tuhan Allah untuk mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya dalam Yesus Kristus. Kemudian tentang esensi dan fungsi gereja sebagai tubuh Kristus dan memanggil setiap orang percaya untuk mengambil bagian dalam rencana tersebut. Efesus 4 ayat 1 hingga 16, Paulus menasehati jemaat Efesus agar hidup sesuai dengan panggilan dan mengerti tujuan hidupnya, yakni menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan Allah dan tidak menyia-nyiakan hidup. Ayat 1 sampai 2.
untuk menjaga panggilan hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan membangun hubungan timbal balik secara horizontal yang positif harus dibangun melalui kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan saling menerima satu sama lain dalam kasih. Sehingga ketika membantu orang lain, kasih Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang menjadi model. Ayat 3-6, kemudian ditegaskan pentingnya kesatuan dalam persekutuan. Jemaat harus berusaha memelihara kesatuan roh dalam suatu ikatan damai sejahtera. Sebagaimana orang percaya yang terikat dalam satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Satu tubuh artinya setiap orang percaya adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gereja. Sebab kesatuan gereja sangat penting dalam pekerjaan Kristus. Satu roh menunjuk kepada Roh Kudus yang diam di dalam gereja dan melaluinya gereja dibaptis menjadi satu tubuh. 1 Korintus 12 ayat 13. Satu pengharapan menunjuk pada gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan. Panggilan itu terkandung pengharapan yang mengindikasikan bahwa kelak orang-orang percaya akan memiliki kehidupan kekal. Inilah pengharapan dari panggilan itu, dan semua orang percaya memiliki pengharapan ini. Satu Tuhan berarti satu Tuhan yang mengacu kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan pemilik gereja dan Tuhan atasnya, di mana karya penebusan Yesus Kristus itu sempurna, sehingga tidak diperlukan penebus yang lain untuk memberikan keselamatan kepada orang percaya. Satu iman merupakan satu keyakinan kepada Sang Juru Selamat yang mendatangkan kepastian keselamatan. Menaruh kepercayaan pada prinsip-prinsip praktis kehidupan Yesus Kristus. Dan karena itu mereka menjadi satu. Satu baptisan menunjuk upacara yang satu dan sama bagi semua, dan oleh baptisan orang percaya tergabung ke dalam persekutuan dari gerejanya. Satu baptisan bukan merujuk pada satu model baptisan, melainkan kepada satu nama yang disebutkan dalam baptisan. Satu Allah menjelaskan tentang transendensi Allah Bapa, tetapi yang menyatakan dirinya dan hadir di tengah-tengah ciptaannya. Gereja tidak dapat dipisah-pisahkan karena mereka memiliki kesamaan dan kesatuan. Tuhan Allah ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10, Paulus menegaskan tentang perbedaan di dalam kesatuan, bahwa masing-masing orang diberi anugerah yang berbeda-beda. Perbedaan anugerah ini dasarnya menurut ukuran pemberian Yesus Kristus. Masing-masing terdapat anugerah dari Yesus Kristus sesuai dengan ukuran di mana sang pemberi berkenan memberikannya. Yang satu dalam ukuran yang lebih besar dan yang lain lebih kecil. Tetapi semuanya mendapatkan pemberian itu dari pemberi yang sama.
Di dalam kesatuan, masing-masing orang dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Yesus Kristus. Panggilan Tuhan Allah agar umat menjadi satu bukan menjadi seragam, tetapi masing-masing mempunyai bagiannya sendiri. Mereka satu di dalam keberagaman, bukan satu dalam keseragaman. Dalam pemberian karunia kepada individu dalam jemaat adalah karena Yesus Kristus sudah turun ke tempat rendah dan juga telah naik ke tempat tinggi. Itu berarti ia memenuhi segala sesuatu. Jadi, gereja mendapatkan karunia-karunia karena Yesus Kristus memenuhi segala sesuatu yang telah dibuktikan melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke sorga. Ayat 11 hingga ayat 12, Paulus mengatakan bahwa kehadiran para pelayan seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar karena Tuhan Allah yang memberikannya. Kata memberikan dalam bahasa Yunani edomen mengangkat, menyatakan bahwa Tuhan Allah yang memutuskan untuk melimpahkan anugerah kepada seseorang dalam melakukan tugas khusus, disertai dengan kuasa atau otoritas tertentu. Rasul dalam bahasa Yunani apostolos, seorang yang diutus. Tugasnya adalah melayani tubuh Yesus Kristus dengan peranan yang mendasar dan menyediakan ruang bagi semua pelayan yang diutus oleh Tuhan Yesus Kristus, dan menempatkannya di tempat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kesehatan gereja yang berkelanjutan. Nabi adalah mereka yang dipakai Tuhan Allah sebagai alat untuk berbicara kepada manusia. Nabi adalah penyambung lidah Tuhan Allah yang mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Pemberita Injil adalah mereka yang memberitakan Injil di segala tempat di mana Yesus Kristus belum dikenal dan menuntun orang-orang beriman kepadanya. Gembala-gembala adalah mereka yang dipanggil Tuhan Allah untuk menjaga domba-dombanya dengan memberi makan rohani dan jasmani. Tuhan gembala adalah mengatur dan memimpin hidup jemaat. 1 Korintus 12 ayat 28. Penilik jemaat, tua-tua jemaat, dan pengantar-pengantar jemaat. Pengajar-pengajar adalah orang-orang yang memahami kitab suci dan Injil disampaikan kepada jemaat dengan bahasa yang bisa dimengerti. Ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Tujuan pemberian pada pelayanan adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kata memperlengkapi dalam bahasa Yunani katartismon, berarti mempersiapkan, memperbaiki, atau memulihkan. Memperlengkapi artinya membuat seseorang mampu atau memadai untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Jadi, fungsi pelayan dalam gereja adalah mempersiapkan anggota gereja memiliki kemampuan dasar untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Yesus Kristus.
Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam pembangunan gereja atau tubuh Yesus Kristus adalah pertama, kesatuan iman, di mana tubuh Yesus Kristus dibangun untuk mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Kedua, kedewasaan penuh. Diharapkan anggota-anggota tubuh Yesus Kristus bertumbuh dewasa, baik sebagai individu maupun komunitas, sampai kepada kepenuhan Yesus Kristus. Kedewasaan penuh menjadi anggota gereja tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan tidak akan disesatkan oleh kelicikan manusia, tapi dapat bertumbuh dan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Orang percaya yang dewasa adalah mereka yang hidup dalam kebenaran Yesus Kristus dan memberitakan kebenaran tersebut dengan kasih sehingga bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16, kata daripadanya lah menegaskan bahwa kesatuan dan pertumbuhan bersumber dari Yesus Kristus. Peran sentral Yesus Kristus dalam pertumbuhan tujuannya rapi, tersusun, dan terikat menjadi satu. Kedua hal tersebut saling melengkapi. Yang satu dari metafora bangunan, satu lagi dari anatomi tubuh manusia, di mana penekanannya yang satu kesesuaian dan yang lain kesatuan. Sehubungan dengan pertumbuhan orang percaya berperang sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Makna pekerjaan mengarah pada kuasa yang sedang bekerja, penuh keseriusan dan berdampak positif. Pekerjaan tersebut melibatkan tiap-tiap anggota secara bersama-sama. Berhubungan dengan pertumbuhan tubuh Kristus, Paulus menekan peran secara komunal atau bersama-sama daripada personal atau sendiri-sendiri. Namun, setiap anggota harus memainkan perannya masing-masing. Ketika anggota berperan dalam pelayanan, maka seluruh tubuh akan menerima pertumbuhannya, membangun dirinya dalam kasih. Jika tanpa kasih, maka keragaman menjadi ancaman. Tapi dengan kasih, keragaman adalah kekayaan. Kasih adalah pemersatu. Kasih tidak dapat dipisahkan dari kebenaran. Tanpa kebenaran, kasih tidak berbeda dengan kompromi. Tanpa kasih, kebenaran terlihat kering dan menyakitkan. Makna dan implikasi firman. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus melalui berbagai macam cara pembinaan, yaitu melalui persekutuan, khotbah, pengajaran, nasihat-sehat, doa, bahkan melalui sarana pendidikan. Paulus menyewa sebuah ruang kuliah dan setiap hari ia berbicara, menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang Kristus di ruang kuliah Tiranus. Melakukan pembinaan kepada penatua dan diaken di Efesus melalui doa dan nasihat-nasihat
agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Gereja pun harus demikian, siap mengembalakan jemaat dengan memperlengkapi atau mempersiapkan orang-orang percaya lainnya untuk lebih produktif, yaitu siap melayani Tuhan Allah dan aktif turut membangun tubuh Kristus. 2. Penting bagi seorang pemimpin jemaat untuk menempatkan prioritas pertumbuhan spiritualitas jemaat yang dilayaninya. Hal ini akan berdampak terhadap kemajuan bidang lainnya. Tugas yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau pelayan adalah memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan terlebih juga, pemimpin harus menjadi pelayan dan teolog yang melayani dengan panggilan dan visi kesetiaan dan ketaatan yang jelas, tetapi juga memiliki dasar pemahaman Injil yang jelas dan benar. 3. Tuhan Yesus Kristus memberikan pelayan kepada gereja adalah untuk memperlengkapi setiap orang-orang kudus agar setiap anggota jemaat mampu dan memadai untuk melakukan pekerjaan pelayanan baik kepada sesama orang percaya maupun kepada dunia. Memperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus sampai mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Yesus Kristus. Hal ini berimplikasi pada fungsi utama para pelayan khusus bahwa bukan melayani melainkan untuk memperlengkapi anggota jemaat agar dapat melakukan pelayanan. Warga gereja sangat membutuhkan pengajaran dan pembinaan karena mereka yang akan mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mewariskan iman dan teladan kepada generasi baru gereja agar mereka memberi diri dalam melayani dan memberitakan Injil. Mari berdoa. Bapa di sorga, dimuliakanlah namamu oleh karena berkat penyertaan dan tuntunan Tuhan, sehingga pembacaan firman Tuhan di dalamnya menjabarkan trilogi pembangunan jemaat boleh berjalan dengan segala baik. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah selalu bagi tim multimedia Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Biarlah selalu Tuhan campur tangan, dilancarkan, buat sehat, biar Tuhan berikan bagi mereka semua. Tuhan berikan sukacita di dalam mereka melayani, di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Diberkati secara pribadi maupun keluarga mereka masing-masing. Dan nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin.